Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Dan mengawali pagi hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami mengerti, dan berikanlah kami kekuatan untuk kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu hidup sebagai keluarga Allah. 1 Timotius pasal 3 ayat 14-16. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa keluarga sangatlah penting, sebab di dalam keluarga kita menerima cinta kasih, dukungan, dan kerangka nilai bagi tiap anggotanya. Demikianlah Paulus menggambarkan jemaat Allah layaknya sebuah keluarga. Bagi Paulus, orang-orang percaya di semua tempat pada kenyataannya adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita dapat melihat bahwa nasihat Paulus tentang keluarga secara biologis sebagai satu unit sosial diletakkan dalam kerangka jemaat, yakni keluarga Allah. Kita pun dapat membandingkan kehidupan rohani sama seperti kehidupan jasmani di dalam keluarga. Orang tua menyediakan cinta kasih dan mengajarkan kebaikan. Anak-anak bertumbuh sehat dan bersikap taat. Semua itu dilakukan di dalam jemaat yang adalah keluarga Allah. Paulus mengemukakan fungsi jemaat sebagai keluarga Allah. Yang pertama, sebagai tiang penopang, yaitu memberikan kekuatan dan dukungan bagi orang-orang yang lemah secara rohani. Gereja harus menjadi tempat yang aman dan tak tergoncangkan bagi setiap orang percaya. Yang kedua, dasar kebenaran. Gereja harus berpegang pada Injil sebagai fondasi hidup. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai ajaran sesat yang muncul. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin jemaat dapat menjalankan semua fungsi tersebut? Rahasia dari keluarga Allah adalah Yesus Kristus sendiri yang telah menjadi manusia, yang disaksikan dalam pemberitaan Injil dan yang ditinggikan dalam kemuliaan. Ayat 16. Kristus dan kebenaran Injil menyatukan setiap orang percaya menjadi satu keluarga. Marilah kita melihat diri kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Apakah fungsi ini sudah dilakukan dengan baik? Jangan sampai anggota jemaat malah menjadi batu sandungan bagi saudaranya yang lain, atau saling bersaing, saling menjatuhkan, iri hati, dan bergosip satu dengan yang lain. Kita harus ingat bahwa pusat gereja adalah Kristus, dan kebenaran utama yang dipegang gereja adalah Injil, bukan diri kita dan cara berpikir kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita berbenah diri dan hidup sebagai satu keluarga Allah yang saling mengasihi dan saling menopang, memberi dukungan satu sama lain sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami harus hidup sebagai keluarga Allah. Terkhusus dalam Jemaat PAU Kemang Pratama, biarlah kami satu sama lain hidup sebagai keluarga Allah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kebersamaan kami, dalam keluarga besar Gereja PAU Kemang Pratama, kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami saling mengasihi sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan disenangkan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami akan beraktivitas hari ini. Tolong kami, kiranya apapun yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.